Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Fadil Hidayat dari Fakultas Hukum. Sebentar lagi saya akan mewawancarai dua orang narasumber yang nantinya akan saya wawancara satu persatu. Bagi teman-teman semua yang ingin mengetahui bagaimana wawancara tersebut, silakan tonton hingga akhir. Sekarang ini saya sedang bersama Bapak Edi Tanjung. Langsung aja ke pertanyaannya, Pak. Langsung Baik, saja. silakan. Oke. Nah, yang pertama, menurut pandangan Bapak sendiri, bagaimanakah fakta, kondisi, dan perkembangan tentang hukum sekarang ini, Pak? Hukum sekarang di Republik kita ini tidak berjalan. Ya. Artinya apa? Bagaimana kita ketahui sekarang, ya kita lihat hukum itu tumpul ke atas kan tajam ke bawah. Ya artinya equality to the people, the law itu tidak berjalan. Kita lihat sekarang ini hukum di Republik ini memang sudah tidak bisa kita harapkan lagi. Ya, kecuali orang-orang yang idealis dalam hukum yang bisa menjalankan hukum yang sebenarnya. Baik dalam peradilan tingkat pertama, pengadilan negeri, maupun dalam banding, bahkan di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung sendiri, hukum itu sudah kita anggap hal yang tabu untuk kebenarannya sekarang itu. Nah, saya rasa itu sementara ini. Nah, ini pertanyaan kedua, Pak. Ini kan baru-baru ini terjadi peristiwa besar nih. Di antaranya adalah pembubaran FPI atau Front Pembela Islam. Karena pemerintah menganggap mereka merupakan organisasi berbahaya dan pernah melanggar berbagai pelanggaran hukum gitu. Nah, akibatnya timbul pro kontra di sana-sini. Nah, pertanyaannya, menurut pandangan Bapak sendiri, apakah ini termasuk bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau justru sebaliknya malah mengancurkan hukum itu sendiri, Pak? Ya ini yang mikir lanjut sekarang dalam proses pembubaran FPI. Pembubaran FPI ini kan harus melalui proses pengadilan. Sementara apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam institusi kepolisian yang melakukan pembubaran, inilah yang menjadi masalah dalam pemerintah. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang ini FPI itu ya secara kelembagaan beliau kan sudah terdaftar di dalam Menkumham dan Ormas, walaupun tidak ada standing itunya, legal standingnya, tapi kan tidak menghambat dalam proses organisasi itu untuk berjalan sebagai maksimalnya. Oleh karena itulah maka saya katakan di Republik ini karena hukum sudah diambil alih oleh kekuasaan, sehingga hukum itu tidak berfungsi sebagaimana yang semestinya. Nah, ini sangat kita sayangkan dan sangat hancur sekali apa yang dilakukan dalam pembubaran terhadap FPI itu. Ya. Pak, bagaimana nih khususnya kita para generasi muda ini agar nantinya supremasi hukum itu bisa terwujud, khususnya dalam konteks penegakan hukum itu sendiri, Pak, biar bisa terwujud di masa yang akan datang nanti. Ya harus belajar, terutama bagi generasi muda untuk mengetahui bagaimana fungsi-fungsi hukum itu. Yang kedua, ya kita harus idealis dalam menegakkan kebenaran itu. Sehingga apa? Hukum yang dicita-citakan oleh founding father kita adalah negara kekuasaan yang di atas adalah hukum. Nah ini yang harus kita tempatkan hukum kepada fungsi yang sebenarnya. Sekarang kan tidak berjalan baik legislatif, yudikatif, dan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung juga. Itu kan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pendiri negara ini. Makanya kepada generasi muda kita mengharapkan belajarlah yang baik supaya dapat menemui bagaimana fungsi hukum yang sebenarnya, sehingga hukum itu bisa ditegakkan sesuai dengan kaidah hukum dan keadilan. Saya rasa itu. Baik, terima kasih ya, Pak, atas Oke. semua jawabannya. Terima kasih telah menyediakan waktunya. Baik, terima kasih. Sekarang ini saya sudah bersama Bapak Chandra Permaesta. Selamat malam, Pak. Langsung ke pertanyaan saja ya, Pak. Iya. Yang pertama nih, Pak, menurut pandangan Bapak sendiri, bagaimanakah fakta, kondisi, dan perkembangan penegakan hukum sekarang ini? Ini saya ingin menyampaikan pandangan saya tentang
kondisi perkembangan penegakan hukum saat ini, memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya penegakan hukum saat ini nuansanya menurut pandangan saya lebih cenderung ada nuansa lain yang menyebabkan tidak bisa diperlakukan secara adil. Sebagai contoh, ada kelompok-kelompok tertentu yang melakukan pelanggaran, umpamanya ada kerumunan, tiba-tiba ditindak, bahkan didenda. Tidak cukup hanya itu, sudah ditindak, sudah didenda, masih juga dikenakan sanksi pidana. Sementara ada pihak lainnya yang kita terus terang tidak memungkiri, masyarakat sudah tahu ada kelompok-kelompok tertentu kita melakukan pelanggaran, itu kesannya hanya didiamkan, bahkan dia melakukan pelaporan ke pihak berwajib, itu tidak ditanggapi, tidak ditindaklanjuti. Nah, sementara kalau ada kelompok-kelompok yang kira-kira agak berseberangan sedikit, ada indikasi kesalahan dikit, itu langsung ditindak. Jadi kesannya ada tebang pilih. Masyarakat merasa tidak dilakukan secara adil. Ya. Langsung peran kedua ya Pak. Ya. Nah, baru-baru ini kan terjadi salah satu peristiwa besar nih Pak. Di antaranya adalah pembubaran Laskar FPI. Nah, karena pemerintah sendiri menganggap mereka merupakan organisasi berbahaya yang juga sering melanggar tata tertib. Nah, akibatnya muncul tuh pro dan kontra tuh. Nah, buat Bapak sendiri, apakah pembubaran FPI ini termasuk bentuk pemerintah dalam atau justru malah makin memperjelek citra hukum itu sendiri, Pak? Ya. Pembubaran FPI ini kita tidak bisa melihat langsung kenapa arah ke FPI. Kita lihat dulu kenapa FPI itu melakukan tindakan-tindakan yang oleh pemerintah dianggap mengganggu keamanan. Yang pertama, ada katakanlah protes dari masyarakat kepada pemerintah. Itu tidak ditanggapi, bahkan ada kelompok-kelompok yang seakan-akan membela pemerintah, dia justru menyudutkan kelompok yang memprotes itu. Padahal mengutarakan pendapat, mengadakan berkumpul berserikat itu diatur oleh undang-undang. Nah, ketika saluran ini buntu, ibarat selang ketika buntu dia dipecah kemana-mana, tidak tersalurkan. Nah, sehingga kelompok-kelompok yang merasa anak bangsa mengutarakan pendapat dan itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, mereka justru dipersalahkan. Akhirnya ini semakin membuat orang semakin tidak puas. Akhirnya ujung-ujungnya upaya-upaya protes yang terus-menerus ini dianggap mengganggu keamanan. Padahal asal muasal permasalahannya dari situ, tapi pemerintah tidak melihat dari awalnya, hanya melihat dia ini sebagai pengganggu keamanan. Harusnya pemerintah cobalah bijak. Memang tidak mudah mengatur negara ini, tapi konsekuensi dari orang yang mau memimpin itu harus bisa menerima aspirasi masyarakat. Jangan karena tidak mampu untuk memberikan solusi kemudian ini dianggap sebagai penghalang kemudian dibubarkan. Ini menurut saya. Langsung peran terakhir ya Pak. Menurut Bapak bagaimana caranya agar supremasi hukum khususnya dalam konteks penegakan hukum ini bisa terwujud di Indonesia, khususnya bagi kita mungkin ada pesan-pesan buat generasi muda agar nanti di kedepannya bisa menjadi pemimpin yang adil ataupun bisa mewujudkan penegakan hukum itu sendiri di Indonesia. Hukum itu bisa tegak ketika keadilan itu sudah berdiri. Keadilan itu bisa terwujud kalau kemakmuran sudah terwujudkan. Selama kita masih dalam hanya slogan saja adil makmur, selama itu juga hukum tidak akan pernah berdiri.
Karena di situ ada kepentingan, mengingat bangsa kita ini memang berbagai suku, berbagai agama, berbagai strata pengetahuan, pendidikan, pemahamannya itu berbeda, sehingga melihat permasalahan itu beda-beda. Kalau dipukul rata nggak bisa, tidak bisa. Harus sejahtera dulu, baru hukum bisa ditegakkan. Kalau hukum ditegakkan saja, kalau orang semua bersalah, penjara itu penuh. Sekarang bukan itu yang dicari. Sekarang itu pemerintah harus menyejahterakan rakyatnya dulu. Kalau rakyat sudah sejahtera, di situ ketaatan pasti berjalan. Kalau sudah taat berjalan, ya udah seperti negara maju lainnya. Sekalipun mereka seperti di Amerika, senjata dibebaskan, kebrutalan itu tidak terjadi karena mereka sudah sadar hukum. Kenapa mereka sadar hukum? Karena mereka sejahtera. Gitu. Jadi sejahtera dulu. Kemudian adil, bijak pemerintah. Selama keadilan, kesejahteraan tidak berjalan, selama itu juga hukum akan terus jadi permasalahan dan terus ada rekayasa-rekayasa sampai kapanpun demikian. Nah, untuk itu ya dari pimpinannya dulu, ya. Dari pimpinannya dulu harus bijak, harus adil, harus mampu mensejahterakan rakyatnya. Potensi banyak. Kalau hanya kesejahteraan, keadilan hanya digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu saja, selama itu juga hukum tidak bisa tegak. Seperti diutarakan, tajam ke bawah, tumpul ke atas, akan selalu begitu. Demikian menurut saya. Siapa? Ya, terima kasih. Semoga bisa. Dari wawancara yang telah kami lakukan, berikut kesimpulan yang bisa kami ambil. Penegakan hukum di Indonesia sekarang ini tergambar dalam sebuah kalimat, yaitu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dalam skala bentuk proses peradilan pun semua itu sudah dianggap tabu. Jadi sudah tidak bisa dipungkiri bahwasanya penegakan hukum sekarang ini nuansanya cenderung tidak diperlakukan secara adil. Salah satu contoh ketidakadilan hukum terlihat dari proses pembubaran salah satu ormas, yaitu FPI, atau perilaku terhadap kelompok tertentu. Dalam hal pelanggaran terhadap hukum, kelompok yang mendukung program-program pemerintah atau pro-pemerintah terlihat baik-baik saja dan tidak terkena masalah hukum apapun. Sedangkan kelompok yang berseberangan atau oposisi ketika ingin mengutarakan pendapatnya seperti halnya FPI, langsung diproses secara hukum. Apabila sudah begini, respon pemerintah terhadap oposisi, maka kenapa tidak akan bisa tersalurkan dengan baik? Padahal pemerintah harus berkelakuan bijak terhadap hal tersebut. Kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mari belajarlah dan jadilah orang yang idealis terhadap hukum. Ketahuilah fungsi-fungsi hukum yang sesungguhnya. Hukum yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa atau founding father kita bukanlah hukum yang hanya sekedar dalam slogan Pancasila. Selain para pemuda yang harus belajar, supaya hukum itu bisa ditegakkan dengan adil, maka harus didahului dengan kemakmuran rakyat, yang mana ini merupakan tanggung jawab pemerintah, dan tentu sebagai warga negara yang baik, kita harus bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa. Karena dengan kemakmuran, maka secara tidak sadar ketaatan hukum pasti berjalan seperti negara maju yang taat hukum lainnya. Dengan begitu, terwujudnya negara yang memiliki kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum akan lebih mudah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.